Shalom, salam sejahtera, salam penuh sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di channel YouTube HKBP Cijantung. Adapun dalam kesempatan yang penuh sukacita ini, HKBP Cijantung kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dalam program terbaru HKBP Cijantung, Perempuan dalam Alkitab. Bersama saya Citra Huta Barat dan narasumber kita Inang Pendeta Sondang Boru Sinambela. Halo Inang, apa kabar nih? Salam sehat ya, sukacita selalu di dalam Tuhan. Kabar baik Inang Citra, sehat dan sukacita. Seperti topik kita pada hari ini, kita akan membahas tokoh perempuan dalam Alkitab. Kalau aku boleh mengenang kembali Inang, masa-masa waktu aku sekolah minggu dulu, kakak maupun abang sekolah minggu tuh sering banget cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, tokoh perempuan dalam Alkitab, contohnya seperti Deborah, Ruth, Naomi, Maria, Sarah, dan banyak lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tokoh perempuan pertama kali disebut di dalam Alkitab. Tentunya Bapak dan Ibu tahu dong, saudara-saudari tahu dong, siapakah perempuan pertama kali yang disebut di dalam Alkitab? Sudah tahu ya? Benar, dia adalah Hawa. Nah, Inang, siapa sih sebenarnya Hawa itu? Benar kalau Hawa itu adalah perempuan pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Hawa itu adalah istri Adam, dia adalah ibu Kain, Habel, dan Set. Pemberian nama Hawa itu sendiri bisa kita temukan dalam Kejadian 3 setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan arti nama Hawa itu sendiri adalah ibu dari semua yang hidup. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan Hawa adalah seorang penolong yang sepadan bagi Adam. Baik Inang. Nah, di dalam Alkitab sendiri diceritakan bahwasanya Hawa terperdaya oleh ular. Kok bisa ya Hawa terperdaya oleh ular sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi kan dibandingkan makhluk yang lain? Ya. Hawa terperdaya oleh ular itu benar. Ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Tuhan mengatakan semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Dan Hawa paham betul, tahu betul perintah Tuhan itu, dan tahu betul konsekuensi ketika dia melanggar perintah Tuhan. Mereka akan mati. Dari mana kita tahu kalau Hawa mengetahui dan paham tentang perintah tersebut? Itu bisa kita lihat ketika ular bertanya kepada Hawa. Ular mengatakan, tentulah semua pohon di taman ini kamu tidak boleh makan buahnya, bukan? Nah, jawaban Hawa, dia meluruskan pertanyaan dari si ular. Dia katakan, semua pohon yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya. Kalau ular tadi mengatakan semua pohon di sini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Tetapi Hawa mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, kami tidak boleh memakannya atau merabanya. Karena ketika kami memakannya, kami akan mati. Lalu ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak mati. Ketika kamu memakannya, kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, mendengar itu, respon dari Hawa, dia memandangi pohon itu,
Dia melihat pohon itu sedap kelihatannya. Pohon itu juga memberi pengertian yang baik dan yang jahat. Memikat hati, akhirnya dia mengambil buah dari pohon itu, memakannya, dan memberikannya kepada suaminya. Begitu Nang Citra. Oke, Nang. Ternyata Hawa terperdaya banget ya oleh kata-katanya si ular ya. Sungguh lihai kata-katanya si ular. Nah kalau begitu Inang, apa akibatnya bagi Hawa dan juga suaminya Adam karena telah melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang tersebut? Iya. Dalam Alkitab, apalagi Kejadian pasal 3, dengan jelas memang kita akan membaca di situ akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka merasa malu. Mereka malu, mereka sadar bahwa ternyata mereka telanjang. Yang kedua, mereka menjadi takut. Ketika Tuhan mencari mereka, mereka bersembunyi, mereka takut. Dan yang ketiga, mereka saling menyalahkan. Ketika Tuhan bertanya, apakah kamu makan dari buah pengetahuan? Buah pengetahuan itu. Lalu Hawa berkata, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Mereka saling melempar kesalahan. Kemudian mereka juga diberi hukuman. Kepada Hawa sakit selama mengandung dan melahirkan. Dan yang terakhir mereka diusir dari Taman Eden dan juga mereka akan mati karena upah dosa adalah maut. Oke Nang. Nah buat Bapak Ibu, saudara-saudari tentunya khususnya kita yang perempuan ini sebagai perempuan Kristen. Baik itu kita sebagai ibu atau sebagai istri ataupun mungkin sebagai anak, apa sih yang dapat kita pelajari dari tokoh Hawa ini dan relevansinya dalam kehidupan kita sekarang ini, Inang? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari tokoh Hawa hari ini. Yang pertama, Hawa mengetahui firman Tuhan tetapi dia malah melanggarnya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh memakan buah pengetahuan tersebut, tetapi dia melanggarnya. Nah, apa yang mau kita lihat dari sikap yang dilakukan oleh Hawa tadi? Ketika kita mengetahui firman Tuhan, dan mengetahui firman itu sungguh-sungguh sangat baik, tetapi jangan berhenti hanya sebatas mengetahui. Baiklah kita melakukan apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan. Banyak orang tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Banyak orang tahu tentang peraturan, tetapi justru melanggarnya. Nah, itu tidak dibenarkan. Karena itu ketika kita mengetahui firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan, mari kita tunjukkan dalam sikap kita. Kita lakukan semua apapun pekerjaan kita, aktivitas kita seturut dengan firman Tuhan. Nah yang kedua, yang bisa kita lihat dari tokoh Hawa adalah jangan takut untuk mengakui kesalahan ketika kita melakukan kesalahan. Hal yang sering kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan, yang sering kita lakukan ya, berbohong, menutupi kesalahan, tidak mengakui kesalahan, bahkan melempar kesalahan kepada orang lain untuk membenarkan diri kita. Dan itu juga yang dilakukan oleh Hawa. Dia menyalahkan ular, ular itu yang memperdaya aku maka aku makan. Dari situ kita melihat bahwa ketika kita melakukan kesalahan, beranilah untuk mengakui bahwa kita salah.
Beranilah mengakui bahwa kita melakukan sesuatu yang salah dan meminta maaf, memperbaiki kelakuan kita dan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Yang ketiga, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Jangan mudah percaya dengan berita-berita atau janji-janji manis, iming-iming yang ditawarkan yang terkadang justru menyesatkan kita. Dan itu yang diberikan oleh ular kepada Hawa. Ular mengatakan, ketika kamu memakannya, kamu tidak akan mati. Kamu akan seperti Allah. Dan ternyata ketika Hawa menuruti, terperdaya oleh ular, justru mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, dari situ kita belajar jangan mudah percaya. Sekalipun berita yang kita dengarkan itu seolah-olah memberikan keuntungan bagi kita, hati-hati. Hati-hati dalam menyikapi berita yang kita dengar, terima saat ini. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang banyak setiap hari kita mendengar berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Jangan cepat menerima. Jangan cepat terperdaya. Jangan cepat terprovokasi. Tetapi ujilah segala sesuatu. Ketika kita menyikapi suatu berita, jangan cepat panik. Jangan cepat takut. Jangan cepat bertindak, tetapi bijaksanalah dalam bertindak. Supaya setiap tindakan kita, keputusan kita, tidak kita sesali kemudian. Nah, jadi dari sini kita belajar, jangan mudah percaya, selidiki, ujilah dulu kebenarannya. Dan ketika kita melihat bahwa itu benar, barulah itu pun kita harus tetap bijaksana. Itu yang bisa kita pelajari dari tokoh Hawa hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar kisah tentang Hawa. Kisah yang sangat menarik, di mana dari kisah penciptaan Hawa pun sangat menarik. Diambil dari tulang rusuk Adam, dan di balik semua kelemahan Hawa, Hawa dipercayakan oleh Tuhan sebagai perempuan penolong bagi Adam. Sebagai ibu dari semua makhluk yang bernafas. Ibu bagi kita semua. Sampai ketemu kembali dalam program Tokoh Perempuan dalam Alkitab selanjutnya. Salam perempuan bijak, Tuhan Yesus memberkati. Dah.